speech yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SEMS. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Universitas Kosgoro beserta jajarannya, Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 57 beserta jajarannya, dan yang saya hormati Profesor Dr. Mustan Muniju SEMSI CIPM, Profesor Dr. Murjani SEMS, Ibu Dr. Wiwi Harwiki SEMM, dan juga pimpinan perguruan tinggi yang yang berpartisipasi di dalam seminar nasional ini, juga kepada para moderator, peserta seminar, undangan yang saya hormati, dan tak lupa penghargaan kepada semua panitia yang dikomandani oleh Ibu Dr. Priscilla Darmayanti SEMM MAK. Pertama kali terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi seorang keynote speaker pada acara yang sangat penting ini, dan terima kasih juga kepada semua yang berkenan untuk mendengarkannya. Baik, tolong PPT-nya Mas. Halo, PPT-nya mana ya, Mas Fahmi? Jadi kita akan di dalam seminar ini utamanya akan berbicara tentang apa sih peran perguruan tinggi di dalam pemberdayaan masyarakat UMKM di revolusi industri menyongsong 4.0 menyongsong era society 5.0. Nah, di sini tentunya tadi sudah banyak dibicarakan oleh Bapak Rektor juga, tapi saya akan menambahkan di sini bahwa berdasarkan hasil riset World Economic Forum ya tahun 2020, ada 10 kemampuan utama yang paling dibutuhkan untuk memasuki revolusi industri 4.0, yaitu pertama, dapat memecahkan masalah yang kompleks. Yang kedua, dapat berpikir kritis, dia kreatif, dan juga mempunyai kemampuan memanajemeni manusia, bisa juga berkolaborasi dengan orang lain, memiliki kecerdasan emosional, memiliki kemampuan menilai dan mengambil keputusan, berinteraksi, mengedepankan pelayanan, kemampuan negosiasi, serta fleksibilitas kognitif. Jadi kalau kita lihat 10 kemampuan ini pun itu ternyata masih relevan ketika kita masuk menyongsong era Society 5.0 ini. Di sini perguruan tinggi tadi seperti disampaikan oleh Pak Rektor harus mengambil peran di dalam menyiapkan lulusannya agar kompeten dan mampu memasuki lapangan kerja yang dibutuhkan dunia saat ini dan ke depan, dengan meningkatkan konsep SDM Indonesia dalam menyongsong era Society 5.0 ini. Nah, selain itu, salah satu dari dalam perguruan tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat, utamanya dalam upaya diseminasi hasil-hasil penelitiannya dan keahliannya agar dapat diimplementasikan berkaitan dengan kemampuannya. Nah, UMKM di Indonesia itu sangat membutuhkan kontribusi dari perguruan tinggi untuk pengembangannya. Untuk itulah Institut IBIKA 57 ini hari ini mengadakan agenda seminar nasional hasil program pengabdian kepada masyarakat. Nah, tadi kita ini sudah disinggung juga tadi tentang revolusi industri 4.0, era society 5.0. Nah, kalau kita melihat
saya sedikit saja akan karena kita semua sudah tahu apa itu revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Namun sekilas karena untuk melatar belakangi pembicaraan ini, bahwa society 5.0 itu dibuat sebagai solusi dari revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia, mohon maaf belum, dan toleransi harus dipupuk, ya, mendegradasikan umat manusia dan karakter manusia. Nah, di era society 5.0 ini mulai karakter harus dikembangkan, empati dan toleransi itu harus dipupuk seiring dengan perkembangan kompetensi yang berpikir kritis, inovatif dan kreatif. Society 5.0 itu bertujuan untuk mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik menjadi satu, sehingga semua hal menjadi lebih mudah dan dilengkapi dengan artificial intelligence tentunya. Society 5.0 itu merupakan a new humanism yang menawarkan model baru untuk pemecahan persoalan sosial untuk mencapai SDG, Sustainable Development Goals. Dan era ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan, di mana mahasiswa itu harus dibekali dengan keahlian tertentu yang terpilah menjadi 3 bagian, yaitu literasi dasar, kompetensi, dan karakter yang terdiri dari 16. Nah, saya ingin menyampaikan juga ada perbedaan sedikit, ya, antara konsep industri 4.0 dengan konsep 5.0. Konsep industri 4.0 belum ke situ. Revolusi industri keempat bermula dari sebuah proyek di dalam strategi teknologi tinggi pemerintah Jerman, dan ini menunjukkan ada konsep yang disebut dengan cyber physical system, ya, menjadi cyber physical production system, di mana smart factory adalah salah satu inisiatif terkait utamanya di industri 4.0. Kelompok kerja yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Riset atau BMBF dan Kementerian Perekonomian dan Energi BMWI, ya, menyimpulkan bahwa 4.0 itu merupakan inisiatif strategis nasional yang kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan judul Rekomendasi untuk mengimplementasikan inisiatif strategis industri 4.0. Di dalam laporan tadi, pabrik pintar atau smart factory tadi itu harus menggunakan perangkat IoT dan internet untuk pengumpulan data pada semua tahap proses produksi di ruang fisik. Kemudian dia dibuat ulang, dan ini di dunia maya. Kemudian data cyber ini akan diolah oleh artificial intelligence atau menjalankan semacam simulasi untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, temuan hasilnya melalui artificial intelligence itu dimasukkan kembali ke dalam sistem kontrol pabrik di dunia nyata, dan secara sederhana pabrik pintar itu adalah suatu pabrik yang berpikir sendiri. Di dalam konsep 5.0, ya, berpusat pada 3 nilai yang saling berhubungan, yaitu berpusat kepada manusia, keberlanjutan, dan ketahanan. Pendekatan yang berpusat pada manusia menempatkan kebutuhan dan kepentingan inti manusia itu di jantung proses produksi, kemudian bergeser dari kemajuan yang didorong oleh teknologi ke pendekatan yang sepenuhnya berpusat pada manusia dan masyarakat. Nah, teknologi di sini
adalah untuk melayani manusia dan masyarakat. Artinya teknologi yang digunakan di dalam manufaktur yang ada itu harus adaptif dengan kebutuhan dan keragaman pekerja industri itu sendiri. Jadi Society 5.0 ini bertujuan untuk menciptakan konsep masyarakat yang peduli kepada kemanusiaan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian permasalahan di masyarakat, di mana semua tantangan itu akan dapat diatasi sehingga setiap fase masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang aktif dan juga nyaman. Nah, kebutuhan integrasi masyarakat Society 5.0 itu terdiri dari kebijakan inovasi, jiwa entrepreneurship, dan juga keterampilan berwirausaha. Dan kita akan berbicara sekarang mengenai relevansi 4.0 dan 5.0 terhadap dunia pendidikan. Next. Relevansi, Mas. Yang relevansi. Berdasarkan hasil penelitian seorang Felix Tian di tahun 2021, dia menunjukkan bahwa kehadiran revolusi industri 4.0 dan society 5.0 itu memberikan suatu kontribusi besar terhadap pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena baik revolusi industri 4.0 maupun society 5.0 itu keduanya menekankan pada satu kesiapan untuk mengembangkan kreativitas dan bagaimana berpikir kritis. Ya. Salah satunya adalah yang disebut dengan inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi, yang memudahkan belajar tanpa mengenal ruang dan waktu. Pada intinya dari hasil penelitian tersebut terdapat ada 4 komponen usaha daripada revolusi yang utama dari revolusi 4.0, industri 4.0, yaitu disebut dengan cyber physical system, Internet of Things, Internet of Services, dan juga smart factory tadi sudah dijelaskan. Sedangkan Society 5.0 itu merujuk kepada konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jika sebelumnya masyarakat informasi 4.0 itu adalah mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data di dunia maya melalui internet, maka pada Society 5.0 itu sejumlah besar informasi yang didapat dari sensor di ruang fisik kemudian terakumulasi di dunia maya. Selain itu, prioritas Society 5.0 di dalam adaptasi masyarakat ke depan itu adalah yang disebut dengan HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skills, yaitu jika cara berpikir yang kompleks, berjenjang, dan sistematis dapat digunakan oleh masyarakat 5.0, cara berpikir tingkat tinggi namanya. Sedangkan saat ini penerapan pembelajaran itu masih banyak menggunakan lower medium order thinking atau sebut dengan HOT. Saya ingin berbicara sekarang itu sekilas tentang bagaimana kita sudah berada di era revolusi industri 4.0 dan juga kita sudah berada di dalam society 5.0. Karena kita berbicara tentang pemberdayaan, sedikit ingin saya sampaikan, yaitu paradigma dan perspektif pemberdayaan. Next. Paradigma dan perspektif pemberdayaan, slide nomor 7 dan 8, Mas. Bukan, ini sudah tadi. Ya.
Jadi di dalam konteks pemberdayaan, paradigma itu memiliki peran untuk membentuk perspektif. Bagaimana melihat masalah, apa yang dianggap sebagai masalah ketidakberdayaan, apa masalah yang dianggap bermanfaat untuk dipecahkan, serta metode apa yang dapat digunakan untuk meneliti dan mengintervensi masalah tersebut. Jadi paradigma pula yang mempengaruhi pandangan seseorang mengenai baik buruknya, adil tidak adilnya, tepat atau tidaknya suatu program di dalam memecahkan permasalahan. Ada 3 hal yang menjadi prinsip dasar di dalam pemberdayaan, ya, yaitu next mas, ada next ya. Ada slide berikutnya mas. Ya, jadi ada 3 hal yang menjadi prinsip dasar dalam program pemberdayaan, yaitu pengetahuan, tindakan, dan kesadaran. Pengetahuan dianggap sebagai kekuatan yang dapat memberikan akses kepada subjek yang diberdayakan. Kenapa? Karena dengan memiliki pengetahuan akan dapat meretas batas jaringan sosial di dalam masyarakat. Namun, pengetahuan dan kuasa tersebut dianggap tidak mampu memberikan perubahan yang baik pada subjek yang diberdayakan jika tidak disertai dengan tindakan dan kuasa antara 2 atau lebih pelaku yang diposisikan di dalam mekanisme kekuasaan tersebut untuk membentuk suatu tindakan lainnya yang lebih besar. Kemudian di situ ada faktor kesadaran. Nah, ini sangat penting untuk dipahami bahwa faktor kesadaran itu sangat berpengaruh akan berhasil atau tidaknya suatu aktivitas pemberdayaan. Kenapa? Karena dengan mengetahui tingkat kesadaran dari subjek yang diberdayakan tadi, maka akan bisa menentukan konsep pemberdayaan yang cocok untuk menjawab kesenjangan yang terjadi pada subjek tadi. Ya. Pierre Friday dia memberikan suatu gambaran stratifikasi kesadaran, yaitu yang disebut dengan yang pertama kesadaran magic atau magical consciousness, yaitu kesadaran yang lebih menekankan pada penyebab masalah dan ketidakberdayaan masyarakat dari faktor luar dirinya, baik secara natural ataupun supranatural. Yang kedua yang disebut dengan naïve consciousness atau kesadaran naif, yaitu kesadaran yang melihat aspek manusia sebagai akar penyebab masalah di dalam masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, kesadaran kritis atau disebut dengan critical consciousness, yaitu paradigma yang lebih melihat aspek daripada sistem dan struktur yang sebagai masalah. Sedikit mengenai paradigma. Lalu di dalam seminar ini pengabdian masyarakat itu dikhususkan kepada UMKM. Mengapa UMKM kok tidak yang lainnya? Ya, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa UMKM itu merupakan salah satu pilar terpenting di dalam perekonomian Indonesia. Next, Mas Fahmi. Ya. Jadi saya katakan bahwa UMKM itu merupakan salah satu pilar terpenting di dalam perekonomian Indonesia. Nah, berdasarkan tadi sudah dikatakan oleh Pak Rektor, UMKM sekarang ini berdasarkan dari Kementerian Koperasi dan UKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi pada PDB itu 61,07% atau senilai 8,5 triliun rupiah. Bayangkan. Kita lihat apa kontribusi UMKM itu sebenarnya terhadap perekonomian Indonesia.
meliputi kemampuan menyerap tenaga kerja. Data yang diperoleh, penyerapan tenaga kerja dari UMKM 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun 60,4% dari total investasi. Tapi harus diingat, tingginya jumlah UMKM di Indonesia itu pun tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi di era 4.0 ini, di antaranya, ya, next, rendahnya kemampuan UMKM menghadapi metode perdagangan dari cara berbisnis konvensional menjadi online bisnis. Ya. Yang kedua, bahwa transformasi digital yang semakin maju dan canggih itu memang memiliki banyak sekali kemanfaat, di mana teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, ya, biaya, bahkan dengan hasil yang cukup maksimal. Namun ini menjadi tantangan jika tidak dapat mengikutinya. Ya, jadi bagaimana kita mengerti tentang literasi digital, kapasitas produksi, kualitas produksi, pemasaran, dan juga permodalan. Ya. Nah, mungkin kita ingat bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi juga menargetkan bahwa pada tahun 2024 itu setidaknya akan ada 30 juta UMKM yang go digital. Untuk mewujudkannya tentunya para pelaku UMKM harus belajar dan melakukan peningkatan kemampuan mereka untuk memasarkan produknya di pasar yang kini serba didukung oleh platform digital. Disinilah perguruan tinggi, salah satu perannya adalah melalui salah satu dari tridharmanya, yaitu berperan serta di dalam pengabdian kepada masyarakat. Ya. Menteri Keuangan pun, ya, Ibu Sri Mulyani itu sangat mengapresiasi pelaku UMKM yang memiliki peran yang luar biasa di dalam perekonomian Indonesia. Dan pemerintah pun berupaya menjaga daya tahan UMKM, mendorongnya melalui berbagai instrumen fiskal, ya, agar dapat bangkit kembali seusai pandemi COVID-19. Karena jika UMKM menggeliat aktivitasnya, maka ekonomi Indonesia pun tentunya secara signifikan akan bangkit kembali. Berkolaborasi dengan sektor perbankan, itu juga agar UMKM di Indonesia mampu melakukan penetrasi ekspor. Karena dengan melakukan ekspor, maka tidak hanya UMKM yang mendapat keuntungan, perekonomian Indonesia pun akan semakin kuat. Peluang besar bagi perguruan tinggi untuk merealisasikan harapan pemerintah melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Memang sih saat ini sudah banyak perguruan tinggi yang sudah menjalin kemitraan dengan perbankan sebagai salah satu sarana untuk memudahkan aktivitas perguruan tinggi, terutama untuk proses administrasi keuangan. Nah, kemitraan tersebut tentunya menimbulkan trust, ya, atau kepercayaan antar mitra, sehingga kalau kepercayaan ini sudah terbangun, itu merupakan suatu modal dasar untuk ikut terlibat di dalam pemberdayaan UMKM, sehingga pada akhirnya para pelaku UMKM yang mempunyai tantangan yang dihadapi tadi, seperti misalnya masalah akses permodalan, itu dapat menggunakan salah satu fungsi perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat sebagai pihak penjamin kemudahan akses tersebut. Disinilah salah satu peran perguruan tinggi yang merupakan media dampak efektif bagi mereka dan sekaligus menepis anggapan bahwa perguruan tinggi itu kok hanya ajang untuk menimba ilmu saja. Padahal lebih dari itu, yaitu mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan usaha para pelaku UMKM itu sendiri.
Next. Ada 3 tantangan utama tentunya di dalam transformasi digital itu, di mana kita tahu ada pengetahuan teknologi masih rendah. Ya, pertama, yang sering menghambat pelaku UMKM go digital itu adalah terbatasnya kemampuan dan pengetahuan mereka di dalam memanfaatkan teknologi dan platform digital, di mana pelaku UMKM dan pengetahuan mereka di dalam memanfaatkan teknologi itu pun pada umumnya belum bisa bagaimana cara mengunduh informasi dan juga foto-foto terkait produk mereka di situs e-commerce dan memaksimalkan ragam fitur yang dihadirkan di situs online. Yang kedua, bagaimana menemukan platform digital. Nah, saat melakukan transformasi digital, seringkali pelaku usaha itu kebingungan mereka manfaatkan guna menjangkau konsumen ya lebih luas. Namun sebelum menentukan platform digital yang digunakan terlebih dahulu, yang ketiga yang dihadapi adalah strategi pemasaran digital. Di sini digital marketing strategy itu menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab oleh UMKM di dalam perjalanan transformasinya. Jika sudah memiliki pengetahuan lebih terhadap teknologi dan telah menentukan platform digital yang digunakan sesuai dengan persona konsumennya, mereka akan lebih mudah untuk menemukan strategi pemasarannya. Ya. Next, kita sudah lanjut. Ya. Nah, kita melihat ini adalah hubungan peran antar unsur terkait atau stakeholders di dalam pengembangan UMKM. Dan ini juga merupakan salah satu keterlibatan perguruan tinggi. Salah satu dari tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian pada masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan UMKM, maka keterlibatan stakeholder itu sangat menentukan keberhasilannya. Adapun hubungan antar peran masing-masing stakeholder menurut Arsidi dan Suyanto yang diharapkan mampu memberi sumbangan yang signifikan bagi kemajuan UMKM ini seperti kita lihat gambarnya ini. Ada 7 di sini. Ada UMKM. UMKM itu sebagai apa di sini? Dia UMKM itu sebagai pelaku yang memegang peran penting atau peran kunci di dalam rangka pemberdayaan mereka sendiri. Di dalam pemberdayaan mereka itu perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitas yang diberikan oleh pihak lain. Kenapa? Karena tanpa partisipasi UMKM sendiri itu akan berakibat gagalnya usaha pemberdayaan kita. Yang kedua adalah kelompok koperasi. Ya. Di sini beragam jenis. Kita tahu kelompok koperasi. Di situ ada beragam jenis dan skala usaha yang memerlukan beragam perlakuan yang berbeda. Masalah permodalan misalnya akan lebih mudah penanganannya dengan sistem kelompok karena dapat mengurangi risiko dan penerimaannya lebih mudah. Suatu usaha mikro kemudian menjadi besar dan teradministrasi dengan baik, maka kemudian dia dapat dikembangkan menjadi koperasi. Kenapa? Karena melalui koperasi diharapkan bisa memperkuat posisi tawar di dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagai lembaga koperasi. Unsur yang ketiga itu asosiasi usaha. Asosiasi usaha ini dapat membantu UMKM dalam beberapa aspek bagi anggotanya, terutama kaitannya dengan pasar yang dapat memperkuat posisi tawar baik dalam harga maupun sistem pembayaran, dan juga dia dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Yang keempat adalah lembaga keuangan. Salah satu masalah klasik pemberdayaan UMKM adalah masalah kekurangan modal. Namun UMKM enggan datang ke bank
khususnya karena terkait banyaknya persyaratan. Namun sebaliknya lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan modal yang dihimpun itu, ya, dan masyarakat itu dapat dari masyarakat dapat tersalur kepada pengusaha UMKM dengan aman. Nah, pendekatan perbankan terhadap UMKM itu salah satunya melalui kelompok simpan pinjam atau kelompok usaha koperasi. Pendekatan ini menjadi tidak efektif jika bank sudah masih memiliki paradigma lama bahwa kredit untuk UMKM itu tidak ekonomis dan berisiko. Kenapa? Karena itu bank harus menggunakan paradigma baru bahwa UMKM harus dipandang tidak saja sebagai pemanfaat kredit, namun sebagai sumber potensial tabungan. Ya. Next, ada paradigma lama. Ya, paradigma lama di perbankan itu mereka tidak percaya potensi menabung. Ya. Mereka akan aktif mendatangi bank. Mereka memerlukan kredit murah katanya, perlu dan dana murah dari pemerintah dan juga biaya pelayanan tinggi. Tapi paradigma baru kita harus memandangnya. Mereka punya potensi menabung. Bank perlu aktif menjemput bola. Mereka membutuhkan kemudahan mendapatkan kredit. Bank perlu meningkatkan mobilisasi tabungan dan biaya dapat ditekan dengan pendekatan kelompok. Itu paradigma baru yang tadi saya sampaikan. Baik Prof, mohon maaf. Yang ketiga, Waktunya 2 menit lagi Prof. adalah pasar. Pasar perdagangan hasil UMKM itu dapat berupa pasar dalam negeri ataupun ekspor. Adanya perubahan kondisi pasar harus segera dapat. Masih yang gambar yang sebelumnya Mbak Mas Fahmi, ya. Jadi masih unsur yang kelima. Tadi gambar yang ada 7 unsur. Ya. Yang unsur yang kelima ya ini. Unsur yang tadi. Oke. Unsur yang kelima adalah pasar. Pusat perdagangan hasil produk UMKM itu dapat berupa pasar dalam negeri ataupun ekspor. Nah, adanya perubahan kondisi pasar itu harus segera dapat diantisipasi. Jadi dalam hal ini dapat difasilitasi oleh pemerintah, oleh perguruan tinggi, LSM ataupun juga asosiasi usaha tadi. Yang unsur yang keenam adalah pemerintah. Di mana peran pemerintah ini di dalam mengembangkan UMKM itu maupun lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM seperti misalnya asosiasi usaha, koperasi, kemudian perguruan tinggi dan lembaga keuangan itu dapat diwujudkan di dalam satu kebijakan yang berpihak kepada pengembangan UMKM. Baik Prof, dan yang mohon ketujuh, maaf. Tentunya, ya. Prof, mohon maaf waktunya sudah 1 menit tersisa Prof. Oh masih sebentar, masih kurang 6 ya. Perguruan tinggi memiliki peran sebagai konsultan pengembang usaha dalam berbagai aspek seperti manajemen, produksi, pasar, pemasaran, bahkan sampai fasilitas dalam menghubungkan UMKM ke lembaga keuangan. Ya. Oke, lanjut ke saya lewati saja ya, bahwa apa itu yang saya ingin sebutkan dengan ekonomi kreatif, UMKM dan ekonomi kreatif. Ya. Jadi ekonomi kreatif itu memiliki peran penting terhadap perekonomian suatu wilayah karena dapat meningkatkan ekonomi secara global. Sektor industri yang berasal dari kreativitas dan inovasi sumber daya manusia serta kemajuan teknologi telah banyak muncul di Indonesia. Salah satu aktor penggerak ekonomi kreatif itu adalah cendekiawan atau intelektual di samping bisnis atau industri dan pemerintah yang disebut dengan triple helix. Ya, saya hanya akan menyebutkan bahwa di sini triple helix yang pertama itu adalah cendekiawan. Jadi saya sebelum ke sana bahwa kenapa dikatakan UMKM dan ekonomi kreatif. Pilar kedua itu adalah industri ya, yang merupakan bagian dari usaha atau bisnis masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Jadi di sini UMKM sebagai salah satu pelaku bisnis. Kenapa cendekiawan? Cendekiawan merupakan salah satu unsur dan output dari perguruan tinggi di mana mereka memiliki
hubungan dengan penciptaan hal baru yang memiliki daya tawar kepada pasar, ya, serta pembentukan insan kreatif. Cendekiawan itu adalah orang-orang yang memiliki perhatian, utamanya mencari kepuasan dalam mengolah seni, ilmu pengetahuan, dan tidak mencari tujuan praktis. Mereka adalah ilmuwan, filosof, seniman, ahli metafisika yang menemukan kepuasan dalam penerapan ilmu, bukan hanya penerapan hasil-hasilnya saja. Cendekiawan bertugas melakukan riset dan pengembangan serta menyebarluaskannya pengetahuan, seni, teknologi, ya, serta sebagai agen yang membentuk nilai-nilai konstruktif bagi pengembangan industri kreatif dan UMKM tentunya, dan kontribusi akademis dari cendekiawan diwujudkan dalam bentuk tridharma perguruan tinggi. Terakhir tolong Mas. Jadi peran perguruan tinggi yang terakhir, slide terakhir. Ya. Peran penting perguruan tinggi itu hendaknya terus terakhir. Ya. Peran sedikit lagi Mbak Mayang, terakhir ini. Jadi peran penting perguruan tinggi hendaknya tetap menjunjung konsep tridharma perguruan tinggi, di mana pendidikan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi sumber daya manusia. Pendidikan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembangkan beragam pengetahuan baru sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat berdaya guna di segala sisi kehidupan. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu pelaksanaan penyebaran informasi agar ilmu pengetahuan itu berdampak positif terhadap masyarakat. Yang kedua, peran perguruan tinggi yang memiliki tugas mulia untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang produktif, kreatif, dan inovatif, berjiwa inovator dan teknopreneur dalam era 4.0 menyongsong society 5.0, maka perguruan tinggi harus dapat meningkatkan akses dan mutunya melalui proses belajar mengajar yang baik, sefleksibel mungkin dengan kualitas tinggi, melakukan perubahan konten kurikulum ataupun metode pembelajaran. Yang berikut ada peran perguruan tinggi itu sebagai tempat para ilmuwan berkarya untuk kemajuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Tentunya diharapkan dapat mencetak lulusannya dengan membekali tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga keahlian dan kompetensi sehingga bisa memiliki jiwa yang kreatif, inovatif, dan memiliki semangat entrepreneur yang tinggi di era 4.0 dan society 5.0. Yang berikut adalah perguruan tinggi diharapkan dapat berperan di dalam pembentukan SDM yang bersaing, sebab terdapat 3 pilar untuk daya saing berbangsa, di antaranya ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan serta inovasi. Jadi melalui pendidikan diharapkan generasi bangsa terus berinovasi, berkarya, dan berwirausaha, bahkan tidak hanya menjadi entrepreneur, tetapi bisa menjadi teknopreneur yang siap menghadapi tantangan di era 4.0 dan society 5.0, di mana harus informasi teknologi semakin berkembang pesat. Baik, saya kira karena terbatasnya waktu, saya mohon maaf dan saya cukupkan sampai sekian, dan terima kasih tentunya sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang ada di dalam forum ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini kita sharing ilmu pengetahuan dan pengalaman mengenai peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat UMKM di era revolusi industri 4.0 dan menyongsong society 5.0. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian saya juga ingin merefresh pengetahuan kita terhadap 2 konsep ini, ya, yaitu konsep entrepreneurship itu sendiri dan konsep inovasi. Sebetulnya entrepreneurship itu apa sih sebetulnya?